saya Darlin Sid Kakiari. Hai, nama saya Melanie Frida Gawiri. Dan saya Hieronymus Nabur Jehalu. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah hukum dalam pelajaran fisika, yaitu hukum Newton. Hukum Newton ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Nah, hukum Newton bisa juga disebut hukum gerak, hukum yang menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja pada benda serta gerak yang disebabkan olehnya. Nah, teman-teman, hukum Newton ini terdiri atas 3, yaitu yang pertama hukum pertama Newton, yang kedua hukum kedua Newton, dan yang ketiga hukum ketiga Newton. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu hukum pertama Newton. Nah, hukum ini disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Kita bisa lihat pada pernyataan, yaitu jika tidak ada gaya eksternal saat dilihat dari kerangka acuan inersia, maka sebuah benda yang berada dalam keadaan diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu kecepatan tetap sepanjang suatu garis lurus. Nah, pada hukum pertama Newton ini tidak ada interaksi terhadap suatu benda, maka benda itu akan tetap diam. Nah, hukum ini bisa ditulis secara matematis dalam persamaan sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Karena pada hukum pertama Newton ini percepatannya itu sama dengan 0. Mari kita lihat demonstrasi dari hukum pertama Newton dalam aplikasi eksperimen online, yaitu PET. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah benda dengan massa 50 kg. Nah, benda ini tidak dikenai gaya, sehingga benda ini akan tetap diam, atau bisa dibilang dia mempertahankan diri untuk tetap pada keberadaannya. Nah, ini sesuai dengan hukum pertama Newton, maka di sini kan kita bisa lihat bahwa gayanya 0, sesuai dengan hukum pertama Newton. Kemudian bila benda ini bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tetap pada suatu garis lurus ini, yaitu di sini kita bisa lihat kecepatannya 7,5 meter per sekon. Gaya yang diberikan juga di sini 0, maka sesuai hukum pertama Newton bahwa sigma F atau jumlah gayanya sama dengan 0 karena benda ini tidak mengalami percepatan. Berikut ini adalah aplikasi dari hukum pertama Newton. Oke, kita bisa lihat pada gambar bahwa di sini ada orang-orang yang berkendara dengan mobil memakai sabuk pengaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum pertama Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Dia mempunyai sifat kelembaman, yaitu mempertahankan kedudukannya. Nah, saat penggunaan sabuk pengaman, jika kendaraan ini akan berhenti mendadak atau mengalami pengurangan kecepatan, maka sabuk pengaman ini akan membantu posisi badan dari keempat orang ini untuk tetap pada posisi awalnya. Jadi manfaatnya itu dia akan mengurangi cedera jika terjadi pengereman mendadak. Nah, itu adalah aplikasi dari hukum pertama Newton dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton berbunyi bahwa percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan resultan gaya atau gaya eksternal neto yang bekerja padanya. Dan rumus hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan hukum 2 Newton pada aplikasi PET. Nah, di sini pertama kita akan centang dulu jumlah gaya, nilai, massa, dan percepatan. Nah, di sini dikatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini kita akan coba membuktikan bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini kita akan menaruh beban sebesar 100 kg dan
gaya yang diberikan sebesar 100 Newton, maka percepatan akan kecil 1 meter per sekon kuadrat. Dan jika massa benda kita kurangi dari yang pertama 100 kg menjadi 50 kg dan dengan gaya yang tetap atau gaya yang diberikan 100 Newton, maka percepatan benda tersebut akan naik menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Ini membuktikan bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa benda. Dan jika percepatan suatu benda dikatakan sebanding dengan arah resultan gaya, jika gaya yang diberikan sangat besar, otomatis percepatannya juga akan semakin besar. Di sini kita menaruh beban sebesar 50 kg dengan gaya yang diberikan 100 Newton, maka percepatan menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Dan jika kita tambah gaya sebesar 200 Newton, maka percepatan juga akan semakin besar menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Ini membuktikan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan arah resultan gaya. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang memindahkan lemari dari satu titik ke titik lainnya. Ini membuktikan bahwa aplikasi hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan memindahkan lemari. Hukum 3 Newton menyebutkan bahwa bila mana sebuah benda mengarahkan gaya pada benda kedua, maka benda kedua ini akan mengarahkan gaya yang sama besarnya namun berlawanan arah pada benda pertama, sehingga dapat ditulis sistematisnya F aksi akan sama dengan minus F reaksi, di mana F aksi itu adalah benda pertama yang memberikan sebuah gaya pada benda kedua, dan benda kedua itu akan mengarahkan gaya yang sama besarnya tapi berlawanan, sehingga ditulis minus F reaksi. Oke teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan hukum 3 Newton pada aplikasi PET. Nah, kita bisa lihat di sini ada benda dengan massa 50 kg yang didorong dengan gaya yang diberikan 100 Newton dan dia mengalami gaya gesek 100 Newton. Nah, di sini kita bisa melihat dengan bersama bahwa gaya yang diberikan ini adalah gaya aksi, dan untuk gaya reaksinya yaitu gaya gesek dengan gaya yang sama juga, sesuai dengan bunyi hukum 3 Newton. Bila mana ada gaya yang bekerja dari benda pertama terhadap benda kedua, maka benda kedua itu pun akan mengalami atau memberikan gaya yang sama besarnya terhadap benda pertama, namun arahnya berlawanan. Nah, di sini kita sudah melihat ya bahwa panah orange adalah gaya yang diberikan dan panah merah ini berlawanan, dan panah merah inilah yang disebut sebagai gaya reaksinya yang bernilai minus, dan untuk panah yang orange ini itu adalah gaya aksinya. Nah, di sini ada contoh aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari hukum 3 Newton, yaitu peluncuran roket, di mana roket yang meluncur ini mengeluarkan semburan api yang mengakibatkan ada gaya dorong terhadap roket sehingga roket itu bisa terbang ke atas. Untuk semburan api yang keluar ini itu merupakan gaya aksinya yang akan mengakibatkan ada dorongan terhadap roket ini ke atas yang disebut dengan gaya reaksinya. Untuk gaya aksi dan gaya reaksi ini memiliki nilai yang sama namun arah yang berlawanan sesuai dengan bunyi hukum 3 Newton. Demikian video pembelajaran kami mengenai hukum Newton. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Dadah.